Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan tetap memilih untuk bertindak tegas. Berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Racun itu sudah merasuki seluruh tubuh Lian Er. Jika mereka tidak mengeluarkannya sekarang, mungkin akan semakin sulit di masa mendatang. Tanpa ragu, Xiaoyan mengulurkan tangannya. Api yang berkobar melingkari telapak tangannya saat ia memegang keempat anggota tubuh Lian Er secara berurutan. Ia menyuntikkan sejumlah besar api surgawi ke pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan akhirnya ke bagian atas kepalanya. Ia mulai mengeluarkan racun kental dari tubuh Lian Er dari kelima tempat ini. Dengan kekuatan jiwanya yang sangat besar, Xiaoyan mengendalikan api surgawi di 5 tempat berbeda dan mulai memurnikan racun di tubuh Lian Er. Karena perbedaan distribusi kekuatan racun di setiap area, Xiaoyan harus memiliki persyaratan yang lebih tinggi dalam hal mengendalikan kekuatan api surgawi. Jika dia sedikit saja ceroboh, ada kemungkinan dia dapat melukai tubuh Lian Er. Untungnya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat terlepas dari apakah itu kekuatan spiritualnya atau keterampilan mengendalikan apinya. Mengendalikan api surgawi untuk memurnikan racun mungkin merupakan tugas yang mustahil bagi orang lain. Tetapi itu bukanlah tantangan besar baginya. Dengan pikirannya, kekuatan jiwa di antara kedua alisnya segera melonjak keluar dan terbagi menjadi 5 bagian untuk mengendalikan api surgawi di tubuh Lian Er. Berikutnya, terjadilah pertarungan antara api surgawi dan tubuh racun yang menyedihkan. Api yang ganas itu memancarkan suhu tinggi saat mulai memurnikan keempat anggota tubuh yang dipenuhi racun. Bahkan bintik-bintik cahaya biru pucat terlihat di bawah kulit Lian Er. Itulah api surgawi yang saat ini memurnikan racun. Dimanapun cahaya biru pucat muncul dari permukaan tubuh Lian Er, itu berarti racun di bawah dagingnya telah sepenuhnya dibubarkan oleh api surgawi Xiaoyan. Tentu saja, proses mengeluarkan racun itu tidak semudah yang dibayangkan Xiaoyan. Kekuatan racun itu jauh dari apa yang pernah dilihat Xiaoyan di masa lalu. Butuh total 6 jam hanya untuk mengeluarkan racun yang memenuhi tangan Lian Er. Origin Qi dalam tubuh Xiaoyan sangat terkuras. Bahkan beberapa tetes keringat tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyan. Meski begitu, sebagian racun yang tersembunyi jauh di dalam tulang Lian Er masih tersisa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bai Hua dan Zhou Tai memilih untuk meninggalkan ruang gelap itu setelah beberapa saat ragu-ragu. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mengganggu proses pengusiran yang dilakukan Xiaoyan. 3 hari kemudian, seluruh proses pembuangan racun akhirnya selesai. Baru pada saat itulah, Xiaoyan keluar dari ruangan gelap itu. Namun ekspresinya tidak senyaman yang dibayangkan semua orang. Di ruang diskusi kediaman klan Liu, tidak ada seorang pun selain para petinggi klan Liu. Xiaoyan duduk di kursi dengan wajah lelah, dan ekspresinya sedikit muram, seolah-olah dia agak kecewa. Bai Hua dan Zhou Tai duduk di kursi di sebelah kiri dan kanannya. Sementara ketua klan Liu Huabai dan tetua pertama Liu Xincheng duduk di seberangnya. Pada titik ini, Bai Hua tidak lagi menyembunyikan apapun dari Liu Xincheng. Sebaliknya, dia menceritakan semuanya. Ketika Liu Xincheng mengetahuinya, meskipun dia terkejut dengan situasi Lian Er, dia tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa Bai Hua tidak mengatakan apa-apa karena dia khawatir anggota klan Liu lainnya akan bergosip. Lagi pula, semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin banyak masalah yang tidak perlu yang akan ditimbulkannya. Liu Xincheng telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia memahami prinsip ini. Bagaimana? Apakah racun Lian Er sudah sembuh? Di samping Xiaoyan, Bai Hua melihat kelelahan di wajah Xiaoyan. Meskipun dia mengerti bahwa Xiaoyan lelah, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua orang juga menatap Xiaoyan. Bagaimanapun, masalah Lian Er adalah masalah yang sangat merepotkan di klan Liu. Xiaoyan terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Masalah ini jauh lebih merepotkan daripada yang kukira. Dengan metodeku saat ini, aku masih belum bisa menghilangkan racun di tubuh Lian Er sepenuhnya. Bahkan dengan api surgawi." Ucap Xiaoyan, "Apa? Bahkan api surgawi tidak bisa melakukan apapun?" Mendengar hal itu, raut wajah semua orang yang hadir langsung berubah.
Rasa tidak berdaya bercampur dengan rasa enggan. Hati Xiaoyan juga sangat tidak berdaya. Dia tidak menyangka racun itu begitu kuat sehingga telah menyerang esensi spiritual Lian Er. Racun itu menggunakan esensi spiritual Lian Er untuk mengamuk di tubuhnya. Karena itulah benda itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dalam penyelidikan Xiaoyan. Setelah 3 hari pemurnian dan pengeluaran, meskipun sebagian besar racun telah dikeluarkan, masih ada sebagian yang tertanam dalam aura dan sumber spiritual Lian Er. Xiaoyan tidak dapat menyentuhnya dengan metodenya saat ini. Jika ia mencoba dengan paksa, esensi spiritual Lian Er akan hancur sebelum ia dapat mengeluarkan racun tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita harus meninggalkan Lian Er di ruang gelap itu selamanya. Gadis itu sudah cukup menderita. Liu Huapai tidak tahan untuk mengatakan ini. Meskipun Lian Er tidak memiliki hubungan darah dengannya, dia secara pribadi telah melihatnya tumbuh dewasa. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengabaikannya. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Aku akan menggunakan api surgawi untuk sementara waktu guna menyegel auranya. Racunnya tidak akan menyebar dalam waktu singkat. Selain itu, aku akan mencari seseorang. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Lian Er. Xiaoyan sekali lagi berbicara tentang harapan tepat saat harapan di hati mereka hampir padam. Saat Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi, Luo Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di luar kota Qingyang. Selain Luo Chen dan Leng Bingsuang, ada juga Kera Langit dan Ular Narwal. Yang lainnya tetap berada di pegunungan Silin untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Kemunculan tiba-tiba 3 ahli transformasi asal dan Dao di bintang 9 di langit di atas kota Qingyang tentu saja menarik perhatian banyak orang di kota itu. Sebagai organisasi terkuat di kota Qingyang, klan Liu tentu saja menjadi sangat berhati-hati saat mereka muncul. Namun saat Xiaoyan merasakan kehadiran yang familiar, senyum akhirnya muncul di wajah pucatnya. Kegugupan Bai Hua pun sirna saat melihat ini. Orang-orang di aula perlahan berdiri. Dengan Xiaoyan di depan, mereka perlahan berjalan keluar dari aula. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang di langit, Xiaoyan tersenyum lembut dan berkata, "Turunlah. Kalau terus-menerus berada di langit seperti ini, kemungkinan besar penduduk kota akan lari semua." Ucap Xiaoyan. Kota Qingyang telah melalui beberapa pertempuran dan tidak dapat lagi menahan dampak seperti itu. Begitu para ahli turun, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan orang-orang di kota itu adalah mengambil semua yang mereka miliki dan pergi secepat mungkin. Kemunculan Leng Bingsuang dan yang lainnya secara tiba-tiba telah membuat banyak orang di kota itu ketakutan. Meskipun beberapa orang di langit agak bingung ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka tetap turun dengan cepat ketika melihat wajah-wajah cemas semua orang di kota. Mereka mendarat di rumah besar klan Liu. Hanya ketika semua orang di kota merasakan bahwa tidak ada pertempuran besar antara kedua belah pihak, perasaan cemas mereka berangsur-angsur mereda. Begitu mereka bertemu, Leng Bingsuang langsung merasakan kondisi tubuh Xiaoyan. Dia mengabaikan keberatan Xiaoyan dan melangkah maju untuk menyelidiki. Baru setelah memastikan Xiaoyan baik-baik saja, dia merasa lega. Namun ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi agak tidak wajar ketika mereka melihat pemandangan yang agak ambigu di antara mereka berdua. Khususnya, mata Zoutai langsung dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melirik ke arah mereka berempat. Dia menemukan bahwa selain dari seorang pemuda berjubah hitam narwal, yang lainnya semuanya adalah ahli transformasi asal. Secara khusus, wanita mempesona yang sedang memeriksa kondisi Xiaoyan sangat kuat. Dia telah mencapai puncak transformasi asal akhir. Dia mungkin hanya selangkah lagi dari pengembalian asal. Adapun Luo Jin, Zoutai sudah mengenalnya sejak lama. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Zoutai tidak terkejut dengan kultivasinya. Selain itu, ada si kekar Kera Langit. Mengesampingkan kultivasinya yang tirani, dia benar-benar bisa merasakan tekanan samar dari tubuh yang terakhir. Tekanan semacam itu mirip dengan aura dominan bawaannya. Namun itu bahkan lebih tirani dan ganas. Meski tingkat kultivasi bocah Dao di bintang 9 itu tampak biasa saja, dia jelas bukan orang biasa karena dia bisa bersama dengan orang-orang ini. Namun hal yang paling mengejutkan Zoutai adalah bahwa kelompok orang ini semuanya adalah teman-teman Xiaoyan. Hubungan antara wanita di depannya dan Xiaoyan tidak perlu dijelaskan lagi. Mengapa semua orang di sekitar bocah ini memiliki tingkat kultivasi seperti ini? Bahkan dengan keteguhan mental Zoutai, sudut mulutnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Tidak perlu menggambarkan perasaan orang-orang di sekitar dari klan Liu. Karena mereka adalah kenalan. Tentu saja tidak perlu bersikap terlalu sopan. Namun sebelum Xiaoyan sempat bertanya tentang Xiao Yixian, Leng Bingsuang telah memberikan slip bio kepada Xiaoyan. Pada saat yang sama, Leng Bingsuang memberitahu Xiaoyan bahwa Xiao Yixian telah pergi sendiri setelah datang ke wilayah selatan bersama mereka. Apa? Bagaimana mungkin kau membiarkannya pergi begitu saja? Faksi-faksi di wilayah selatan itu rumit. Dengan kultivasinya saat ini, jika dia mengalami kecelakaan, tanpa menunggu suara Xiaoyan yang penuh tanya selesai, Leng Bingsuang memotongnya. Karena itulah dia memilih pergi. Dia tidak ingin menjadi beban bagimu.
Ekspresi wajah Xiaoyan juga langsung terkejut. Tidak heran Xiao Yixian tidak banyak bicara akhir-akhir ini. Bahkan ekspresi di matanya saat menatapnya sedikit tidak nyaman. Jadi ini alasannya. Pada saat ini, suasana di aula tiba-tiba membeku. Semua orang menahan nafas dan memfokuskan pikiran mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Takut bahwa faktor eksternal apapun akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan membuka mulutnya dan bertanya dengan lemah. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Leng Bisuang lalu menjawab, jika seseorang benar-benar ingin pergi, kamu pasti tidak akan bisa menghentikannya. Ucap Leng Bisuang. Kemana dia pergi? Tanya Xiaoyan. Aku tidak tahu, jawab Leng Bisuang. Arah yang mana? Keduanya menundukkan kepala. Satu bertanya dan satu menjawab. Namun Leng Bisuang terdiam. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Apakah salah atau benar jika mengatakannya? Apakah itu akan membahayakan Xiao Yixian atau menyelamatkan Xiao Yixian? Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Leng Bisuang tidak tahu. Ke arah mana dia pergi? Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Leng Bisuang. Ada emosi terpendam di kedalaman matanya yang mengamuk. Ketika Leng Bisuang bertemu pandang dengannya, dia tidak bisa tidak mengingat cara Xiaoyan menatapnya. Tatapan ini membuatnya mustahil untuk membantah. Selatan. Bibir merahnya sedikit terbuka saat Leng Bisuang mengucapkan sepatah kata dengan mata yang indah. Namun pada saat berikutnya, tanah di aula itu langsung meledak dan atapnya langsung hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Tubuh Xiaoyan melesat ke langit seperti anak panah dan bergegas menuju ke arah asal Luo Jin dan yang lainnya. Xiaoyan, sekarang kamu sudah menjadi ahli sejati dan orang-orang seperti Leng Bisuang yang bersedia memberikan hati mereka kepadamu. Keberadaanku sudah menjadi beban bagimu. Jika aku terus tinggal di sini, aku khawatir aku hanya akan membuatmu lebih banyak masalah. Jadi, selamat tinggal. Aku ingin pergi dan berlatih sendiri. Jika memungkinkan, aku berharap saat kita bertemu lagi, aku masih bisa berdiri di hadapanmu seperti sebelumnya. Mendengar suara yang familiar dari Xiao Yixian di benaknya, tangan Xiaoyan mengepal erat. Tubuhnya bergetar hebat dan gerakannya menjadi jauh lebih cepat. Xiao Yixian, tunggu aku. Aku pasti akan bawamu kembali. Pada saat yang sama, di sebuah hutan pegunungan di wilayah selatan, Xiao Yixian berjalan tanpa ekspresi ke arah selatan. Dia pernah mendengar bahwa wilayah selatan memiliki formasi teleportasi yang dapat mengarah ke wilayah tengah. Melalui sana, dia dapat mencapai wilayah tengah. Dia percaya bahwa hanya di wilayah tengah dia dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menjadi lebih kuat dan membantu Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, ketika Xiao Yixian tiba di hutan pegunungan, orang lain secara tidak sengaja menemukan jejaknya. Xiao Yixian yang mengenakan gaun putih panjang perlahan berjalan maju dengan ekspresi linglung di hutan pegunungan tak terbatas di wilayah selatan. Aura samar yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan binatang ajaib di hutan tidak berani mendekatinya dengan mudah. Oleh karena itu, perjalanannya dianggap damai. Hati Xiao Yixian enggan meninggalkan Xiaoyan dan pergi ke wilayah tengah sendirian. Namun betapapun enggannya dia harus memilih untuk pergi agar tidak menimbulkan masalah bagi Xiaoyan dan tidak menjadi beban baginya. Musuh yang dihadapi Xiaoyan saat ini semakin kuat. Kultivasi Dodi miliknya saja tidak lagi cukup untuk memberinya bantuan yang berarti. Xiao Yixian perlu menemukan kekuatan yang lebih besar untuk benar-benar membantu Xiaoyan. Saat dia berpikir seperti ini, pikirannya tanpa sadar teringat hari-hari ketika dia bersama Xiaoyan di wilayah sudut hitam dan dataran tengah. Saat itu, lawan yang mereka hadapi juga sangat kuat. Paling tidak, dia bisa membantu Xiaoyan. Namun sekarang, semua ini terlalu jauh darinya. Mungkin dalam waktu dekat, dia akan sekali lagi mampu berdiri di hadapan Xiaoyan dengan sikap sebagai orang kuat dan mengejutkan orang banyak atas namanya. Namun saat dokter peri kecil sedang melamun di dalam hatinya, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat berdiri di atas pohon, beberapa ribu kaki jauhnya di hutan pegunungan. Matanya mengintip melalui celah-celah yang tak terhitung jumlahnya dan menatap Xiao Yixian yang lesu. Sudut mulutnya yang tipis terangkat menjadi senyum dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengannya di sini setelah meninggalkan wilayah barat. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiao Yixian akan benar-benar muncul di sini. Jika Xiaoyan dan Luo Jin hadir saat ini, mereka yang cukup mengenal sosok ini pasti akan mengenali bahwa pria parubaya ini adalah Zhang Yi, yang telah menghancurkan formasi teleportasi di kota hijau Zamrud. Identitas aslinya adalah anggota kuil hantu. Xiao Yixian, aku ingat dia dipanggil dengan nama ini. Dia adalah salah satu orang Xiaoyan, seorang Dodi bintang 3. Tidak heran dia muncul di sini. Kultivasinya benar-benar telah mencapai terobosan. Sudut mata Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak melengkung. Bisa bertemu dengan Xiao Yixian di sini adalah anugerah dari surga. Jika dia berhasil menangkap Xiao Yixian,
Para petinggi pasti akan memberinya banyak hadiah. Pada saat itu, kultivasi Dodi bintang 9 miliknya saat ini akan dapat maju selangkah lagi. Di sisi lain, Xiaoyan yang melaju dengan kecepatan penuh, menelan banyak ramuan dan mengisi kembali origin Qi yang telah dikonsumsinya. Dia telah mengaktifkan langkah pemusnahan langit dan seni gajah bersayap hingga batas maksimal, dan bahkan menggunakan jalan agung kehampaan. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah tiba di dekat kota liar kuno dari kota Qingyang. Mengandalkan energi jiwanya yang besar, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan sisa aura yang ditinggalkan oleh Xiao Yixian di tempat ini. Mengikuti jejak aura ini, Xiaoyan segera menentukan arah yang ditinggalkan oleh Xiao Yixian. Kecepatannya meningkat hingga maksimum, dan sosoknya menghilang seperti sambaran petir, menghilang ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Di sisi lain, Xiao Yixian yang berjalan perlahan ke depan tiba-tiba berhenti. Dia jelas mendengar suara aneh yang datang dari dedaunan di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekatinya. Sementara kegelisahan muncul di hatinya, Xiao Yixian diam-diam mengedarkan doki di tubuhnya. Tangannya yang seperti bunga lili melambai lembut di balik lengan bajunya, dan udara di sekitarnya mulai bersirkulasi dengan cara yang tak terasa. Aroma samar dengan cepat menyebar di sekitar Xiao Yixian. Xiao Yixian, bukankah seharusnya kau saat ini berada di wilayah barat? Tidak disangka kau benar-benar datang ke sini sendirian. Dari kelihatannya, Xiaoyan tampaknya tidak berada di sisimu. Apakah kau pergi sendirian? Tiba-tiba, suara tawa aneh terdengar dari hutan di samping mereka. Ekspresi wajah cantik Xiao Yixian langsung berubah saat mendengar suara ini. Doki dalam tubuhnya langsung keluar dari tubuhnya dan menyelimuti tubuhnya. Matanya yang cantik dengan cepat mengamati lingkungan sekitarnya, tetap waspada setiap saat. Tiba-tiba, sesosok manusia melintas di depan Xiao Yixian seperti hantu. Akhirnya sosok itu berhenti sekitar 20 kaki darinya. Xiao Yixian tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun saat melihat wajah di hadapannya. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk memastikan identitas pihak lain. Kamu dari kuil hantu, ucap Xiao Yixian. Kita semua adalah teman lama. Mengapa harus bersikap hati-hati? Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan wanita Xiaoyan di hutan lebat ini. Jika aku sampaikan berita tentang keberadaanmu di tangan kami kepada Xiaoyan, aku bertanya-tanya apakah dia akan menjadi gila karenanya. Sang Yi membuka mulutnya dan tersenyum. Senyum itu tampak agak ganas dan menakutkan. Mendengar ini, Xiao Yixian menurunkan kelopak matanya. Ekspresi yang sangat dingin muncul di matanya yang indah. Namun ada keseriusan yang lebih besar di hatinya. Orang ini mampu mendekatinya tanpa sepengetahuannya. Ini sudah menunjukkan bahwa kultivasi pihak lain jauh lebih di atas dirinya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan ditangkap olehnya, itu hanya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya bagi Xiaoyan. Tidak akan mudah untuk menangkapku. Mata Xiao Yixian dengan cepat menyapu lingkungan sekitarnya. Setelah memilih arah, mulutnya segera mengeluarkan teriakan pelan. Jari-jarinya yang halus seperti batu giok dengan cepat membentuk segel. Aroma elegan yang telah menyebar di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai bergolak di saat berikutnya. Itu berubah menjadi kabut racun berwarna ungu. Dalam sekejap mata, kabut itu menutupi hampir 1000 kaki hutan pegunungan. Hutan yang tertutup kabut racun telah berubah sepenuhnya menjadi rawa tandus. Gelombang demi gelombang gas racun pekat melayang di udara. Mereka yang berada di bawah tingkat kultivasi Dodi tidak dapat melangkah ke tempat ini. Xiao Yixian dengan cepat terbang keluar dari kabut racun, sementara hutan pegunungan ini tertutup oleh kabut racun. Adapun Zhang Yi, meskipun dia tertutup oleh kabut racun, kabut itu dapat menghalangi pandangannya untuk sementara. Xiao Yixian perlu menggunakan waktu yang singkat ini untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Seperti yang telah diprediksi oleh Xiao Yixian, Zhang Yi tidak menyadari serangannya, tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kabut racun menyelimutinya. Terlepas dari apakah penglihatannya atau persepsi spiritualnya, semuanya terhalang untuk beberapa saat. Dia tidak dapat menemukan lokasi pasti Xiao Yixian. Namun Xiao Yixian masih saja gagal. Bagaimanapun, pihak lain adalah Dodi bintang 9. Mengandalkan kultivasinya yang kuat, Zhang Yi meminjam banyak energi yang tercipta saat dokinya meletus dan menyapu bersih kabut racun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah itu, tatapannya dengan cepat berbalik dan melihat Xiao Yixian yang belum berlari jauh. Mencoba lari, dalam mimpimu, terdengar teriakan pelan. Doki dalam tubuh Zhang Yi melonjak dengan cepat. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Ruang di bawah kakinya hancur saat tubuh Zhang Yi mengejar Xiao Yixian yang dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, hati Xiao Yixian tanpa sadar tenggelam setelah mengetahui bahwa kabut racunnya tidak memiliki efek apapun. Doki di dalam tubuhnya beredar liar tanpa mempedulikan apapun saat dia mencoba melakukan perlawanan terakhir. Namun hasilnya adalah lehernya disengkeram oleh Zhang Yi. Zhang Yi mengerahkan sedikit tenaga dengan pergelangan tangannya dan doki dalam tubuh Xiao Yixian segera berhenti. Seluruh tubuhnya diangkat oleh Zhang Yi. Apa kau pikir kau bisa lepas dari telapak tanganku hanya dengan kekuatanmu?
Kamu harus patuh mengikutiku kembali untuk menerima hadiahmu. Xiang Yi tertawa dingin. Kekuatan di pergelangan tangannya berangsur-angsur meningkat. Namun pada saat berikutnya, sosok hitam itu secepat bintang jatuh. Dalam sekejap mata, sosok itu melesat menembus langit. Tangan yang tadi masih mencengkram pergelangan tangan Xiao Yixian segera melepaskannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di udara. Tubuh Xiao Yixian dipeluk lembut oleh sepasang tangan saat ia mendarat. Ketika ia mengangkat matanya, orang yang dilihat Xiao Yixian itu tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.